Gur. Mumpung belum ada Oten naik, kemarin ada salah satu pendeta Gurunda. Beliau ya kan mau maksa saya balik lagi gitu. Dan beliau itu saya ingat banget, saya masih ingat datanya itu bagaimana ini menjawabnya ini menurut Gurunda gitu. Saya tanya ya. Di situ ada dalil yang menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan, karena di situ kan saya punya tema Yesus ini kan dipaksa jadi Tuhan begitu Gurunda. Nah, di situ bahwasanya beliau bawa itu Zakaria, kalau nggak salah Zakaria 12 pasal ke-10. Di situ bahwasanya mengungkapkan bahwa Tuhan itu akan ditikam. Nah, itu merujuk pada Yesus yang ada di atas kayu salib. Lalu beliau juga bawa Mazmur 16 ke-10. Itu menubuatkan tentang kebangkitan orang kudus. Nah, itu yang dimaksud itu Yesus akan dibiarkan, ya, yang tidak akan dibiarkan di dalam kubur dan yang akan bangkit lagi. Nah, itu bagaimana Gurunda? Lalu ada juga di Mika 5 pasal kedua. Itu ada mengatakan bahwa Tuhan akan lahir di Bethlehem. Gimana Gurunda? Silahkan. Biar Iya. masih ingat tuh. Silahkan. Itu dibantah ketika Tuhan mengatakan di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya 63 nomor 9. Yesaya 63. Iya. Dan juga dibantah 1 Timotius 6 nomor 16. Jadi perjanjian lama kitabnya Yahudi dan juga perjanjian baru kitabnya Romawi itu membantah ketuhanan makhluk yang bernama Yesus itu. Yesaya 63 nomor 9, dalam segala kesesakan mereka bukan seorang duta, bukan seorang utusan, melainkan dia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihnya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Jadi Yesus utusan enggak? Utusan. Utusan. Nah, Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu bahwa yang kumaksudkan ini adalah Yesus dari Nazaret yang ditentukan oleh Tuhan menjadi perantara bagi manusia, yang diikuti dengan tanda-tanda kekuatan mukjizat yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus seperti yang engkau tahu. Dah batal. Semua harapan mimpi-mimpi mereka itu batal. 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak tersentuh oleh kematian. Jadi takluk kepada maut itu dalam bahasa Yunani atanasia. Atanasia itu artinya tidak dapat binasa, tidak bisa mati. Siapa yang tidak bisa mati? Yesus. Mati Yesus. Gugur lagi. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Yesus terhampiri enggak? Terhampiri. Gagal lagi. Seorang pun tidak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Yesus bisa dilihat enggak? Dibunuh aja bisa. Gagal lagi. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Kata siapa? Hormat apa? Paulus mengatakan dia kutuk, mati dalam keadaan kutuk. Hormat apa itu? Kekal. Kekal gimana? Dia mati kok. Gugur lagi. Jadi Bible pasang badan ketika mereka sedang ingin melantik anak Maria menjadi Tuhan. Sebenarnya yang mereka gaungkan itu adalah makhluk yang keluar dari kubur. Makhluk yang keluar dari kubur yang mereka sangka Yesus. Makhluk yang keluar dari kubur yang memakai nama Yesus. Makhluk yang keluar dari kubur yang sebagai penguasa dunia. Sedangkan Yesus mengatakan penguasa dunia itu adalah iblis. Berarti yang ingin dituhankan siapa? Selain Tuhan? Iblis. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Lukas 4 nomor 7. 6:7. Iblis mau agar Yesus menyembahnya karena iblis mengaku kepadanya telah diberi kuasa langit dan bumi. Kan gitu. Nah, sekarang penguasa dunia datang. Siapa penguasa dunia itu menurut Yesus? Iblis. Terkait dengan Yesaya 53, kalau kita lihat di Yesaya 53,
Ada hal yang menarik yang sering teman-teman Kristen itu jadikan sebagai acuan. Di data nomor berapa itu ya? Nomor Yesaya 53 itu jatuhnya di nomor 12 kalau nggak salah. Coba dibaca deh. Iya. Yesaya 53 nomor 12 coba. Bisa dibacakan nggak? Bisa. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontakan-pemberontakan, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Yang ini. Ya, coba baca Kisah Para Rasul 5 nomor 37. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Nah tuh, nanti dikaji tuh. Siapa tuh? Sudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas. Iya, muncul Yudas, orang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas. Artinya si Yudas ini dan Ia juga cerai-berailah tewas. seluruh Yesaya pengikutnya. Yesaya 53. Aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Sedangkan Yesus itu tidak mati. Tidak mati. Aku tidak akan mati. Coba, ini adik J, saya uji coba dulu. Belajar pendalaman materinya terhadap Bible, hebat nggak? Coba buka Kisah Para Rasul 4 nomor 11 coba. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Ini. Oke. Yesus adalah batu penjuru. Betul? Betul. Nah, sekarang buka Lukas 24 nomor 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Mazmur harus digenapi yang ada di Mazmur, betul? Betul, kitab Taurat Musa dan juga Mazmur harus tergenapi. Oke, silakan buka Mazmur 118 nomor 22. Baik. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Itu siapa? Yesus tadi. Nah, Yesus tadi. Berarti Mazmur 18 ini, 118 ini untuk Yesus. Untuk Yesus. Baca coba nomor 12-nya. Mazmur 118 berarti. Iya. Nomor 17-nya dulu. Coba. Dia harus digenapi di dalam Mazmur atau di dalam Roma menurut Yesus? Mazmur dong. Mazmur dong. Harus tergenapi menurut Yesus di kitab Mazmur atau di dalam kitab Efesus? Mazmur dong. Mazmur. Dia harus menggenapi yang ada di Mazmur atau yang ada di Galatia 3? Mazmur dong. Mazmur. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Jadi
Aku Ya, tidak akan nomor mati. aku tidak akan mati. Harus digenapi di Taurat Musa dan Mazmur. Galatia 3:13, Kristus telah menebus Kristen dari kutu hukum Taurat dengan jalan menjadi kutu karena kita. Sudah tertulis kutunya orang yang digantung pada kayu salib. Ini Galatia 13 buatan Paulus. Siapa yang mati di situ? Siapa yang mati dengan jalan kutu? Siapa yang mati? Ya tadi itu berarti yang ya Yudas berarti yang di situ. Bukan Dia Yesus. Dia menyebut apa di situ? Gelarnya apa? Galatia Yang di 3 mana? itu Galatia 3. Kutu. Gelarnya apa? Kristus telah menebus kita Kristus. dari kutu hukum Taurat. Gelarnya Kristus. Kristus. Kata Yesus yang harus diwaspadai oleh muridnya, gelarnya apa? Ya Kristus, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu dan yesus palsu yang di Matius ya Gurunda, yang akan menggunakan namaku dan berkata akulah dia. Ya, artinya gelarnya Kristus, yang mati Kristus. Selain dia mengatakan akulah dia mengatakan akulah Kristus. Matius Akulah 24 Kristus. nomor 4 nomor 5. Iya. Berarti Jadi yang harus diwaspadai bergelar sallallahu alaihi wasallam atau Kristus. Bukan, bergelar Kristus. Baca nomor 24-nya coba. Dari Matius 24. Oh, iya. Matius 24 nomor 24. Nomor 24. Oh iya. Oh iya. Sebab Mesias palsu ini ya. Oh iya ini. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nah, Oh iya. jadi yang harus diwaspadai bergelar Kristus. yang mati di atas tiang salib dengan jalan kutuk bergelar. Kristus. Udah selesai. Lalu saat Paulus menerima Injil di Galatia 3, 11, 12, Galatia 1:1 ya. Aku menerima Injil bukan dari manusia tapi dari Yesus Kristus. Iya. Iya, Gurunda. Iya. Ya kan? Sebab aku Paulus menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan bukanlah Injil manusia, melainkan dari Yesus Kristus. Tuh. Oke. Yesus Sekarang Kristus, Gurunda. sekarang kembali ke data nomor 4. Nomor 5 dari Matius 24. Oh, iya. Waspadalah agar kamu jangan disesatkan. Sebab akan banyak orang datang memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Pertanyaan saya, banyak orang yang datang mengelilingi Yerusalem, Israel, yang datang memakai nama Yesus Kristus itu apa? Orang mana? Waspadalah supaya jangan ada orang Kristen. Kristen. Kalau dalilnya di situ, waspadalah agar kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang memakai nama Nabi Muhammad dan berkata, Muhammad adalah sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Yang harus diwaspadai yang banyak orang ini siapa? Ya Nabi Muhammad karena ada dalilnya begitu. Islam atau Kristen? Kalau namanya yang harus diwaspadai Nabi Muhammad ya Islam yang harus diwaspadai. Islam. Itu bukan Islam. Saya ulang. Jawab dengan tegas. Iya. Dengarkan. Waspadalah kepada penyesat. Waspadalah agar kamu jangan disesatkan sebab akan datang banyak penyesat dengan memakai nama Nabi Muhammad dan berkata, akulah sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Ya. Mereka yang banyak menyesatkan orang memakai nama Nabi Muhammad ini, itu agamanya apa? Islam. Jadi yang harus diwaspadai Yahudi adalah agama Islam. Kalau di situ namaku dan bergelar Kristus, maka orang banyak ini siapa? Kristen. Jadi yang harus diwaspadai siapa? Kristen. Subhanallah. Jadi orang Yahudi harus waspada ke Islam atau waspada ke Kristen? Ke Kristen dong. Jadi yang diludahi selama ini Islam atau Kristen? Kristen dong. Oh, udah. Maka orang yang mu'alaf, orang waras atau orang gila? Orang yang sembuh dari gila. Ah, itu dia. Orang yang murtad, orang yang waras ke gila atau orang gila ke waras? Ya orang murtad, orang waras ke gila. Ah, itu dia. Pintar.
Lagian kalau saya Gurunda masuk lagi ke Kristen, tidak akan saya jadi pengikut Kristus. Sebab kenapa? Sesuai dengan nubuatan Paulus bahwasannya barang siapa yang menyunatkan dirimu, maka Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Ngapain juga aku kembali ke sana? Nggak mungkin Gurunda. Iya betul. Dan kalau Anda bukan Bani Israel, ngaku-ngaku Israel rohani, disebut apa di dalam kitab Wahyu? Anjir. Jemaat apa? Coba Jemaat Wahyu 3 nomor Jemaat iblis. Mau disebut jemaat iblis? Mau? Nggak mau lah. Masa jemaat iblis nggak mau lah aku. Iya. Makanya aku nggak jadi Kristen lagi Gurunda gitu kan. Nggak mau lagi. Iya. Waras. Berarti jadi kalau ada orang yang meninggalkan agama lama masuk Islam, namanya orang orang waras. Sama seperti yang ada di dalam Markus 5, ada orang kerasukan setan yang dari kuburan, ketika melihat Yesus menyembah Yesus. Begitu iblisnya sudah keluar dari dirinya, tidak lagi nyembah Yesus. Markus 5 nomor 1 sampai nomor 20 itu ceritanya itu lengkap di situ. Betul. Ada orang yang kerasukan setan. Ada tamu Gurunda. Penjual sayur lontong ini. Iya. Ya Bang Dongkin. Bang Dongkin lagi. Maaf Gurunda, saya tanya izin satu sebelum ke Bang Dongkin. Boleh. Lalu yang jadi begini kan. Si Paulus itu kan bilang, jadilah pengikutku sebagaimana juga menjadi pengikut Kristus. Itu bagaimana? Sementara orang-orang Kristen ini ternyata mengikuti Paulus. Apakah betul seperti itu atau bagaimana itu? Iya, coba lihat di Filipi 3. Filipi 3. Iya. Buka satu perikop. Baik. Ketika dia menjadi pengikut Kristus, apa yang terjadi dengan diri Paulus ini? Baik. Ya, Akhirnya saya baca. Oh baik. Saya yang baca. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Tuhan dan berbengah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Tidak percaya kepada hal-hal lahiriah. Itu satu. Ya, sedangkan orang-orang Yahudi melalui Nabi Musa alaihissalam, mereka percaya kepada aturan-aturan yang bersifat lahiriah. Betul? Betul. Jangan makan ini, jangan minum ini, sunatkan dirimu, bla bla bla. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dalam menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat. Ya. Silakan Bang Dongkin. Ada musrik Bang Dongkin. Ada musik. Oh ya. Ntar anak-anak ini. Nah, Juma, kau kenapa selalu menyalahkan Kau kenapa selalu menyalahkan Paulus? Kenapa kau benci sekali dengan Paulus? Itu aja terus. Karena di Alkitab itu bukan hanya surat Paulus Galatia, tidak, Petrus juga menulis surat, Yakobus. Kenapa enggak kau salahkan? Yang mengaku bertemu dengan Kristus itu loh yang menjadi sasaran Yesus. Yesusnya loh yang mengatakan, Yesus bukan aku. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sono di sini, jangan kau percaya. Yesus yang mengatakan. Dan Paulus mengaku bertemu dengan Kristus. Pengajaran Paulus sesuai dengan pengajaran Petrus. Petrus dan Yakobus pun mengatakan bahwa Yesus nggak ada urusan itu, nggak ada urusan. Kenapa hanya nggak ada urusan? Kenapa kau tikami hanya Paulus saja? Coba tikami dulu Petrus dengan Yakobus. Enggak ada urusan, saudara. Petrus itu, dengarkan dulu. Petrus itu sudah disebut sebagai iblis oleh Yesus. Kenapa? Karena Petrus berpikir Yesus akan mati di salib. Maka dia disebut iblis. Itu yang pertama. Yang kedua, Paulus sendiri mengaku Petrus itu diutus kepada orang-orang yang bersunat. Udah selesai. Sedangkan kemudian Petrus itu tidak pernah mengatakan. Yakobus. Sabar dulu. Petrus itu tidak pernah mengaku bahwa dia bertemu dengan Yesus setelah Yesusnya itu disalib. Bahkan Petrus, Anda lihat dalam Lukas 24 nomor 11-12.
Pagi-pagi buta Petrus meskipun tidak percaya pemberitaan tentang adanya mayat yang hilang di kubur, Petrus pagi-pagi ke kubur. Lalu melihat hanya ada kain kafan. Apa dalam hati Petrus? Apa yang sedang terjadi ya? Berarti Petrus ini tidak masuk dalam kelompok Paulus. Sekarang permasalahannya, Bung, Kristen ini berdiri dari kelompok yang membenci Yesus. Ketika Bani Israel kedatangan Mesias bernama Yesus, Bani Israel terpecah menjadi dua. Yang pertama adalah murid-muridnya yang mengikuti ajarannya, yang mengimani sebagai utusan Tuhan, yang berjuang mati-matian bersama dengannya. Yang kedua adalah musuh yang memusuhinya. Nah, yang memusuhinya inilah yang mendirikan agama Aliteng. Maka murid-muridnya diminta waspada kepada musuhnya yang datang menjual nama Yesus dan berkata Yesus itu adalah Kristus. Maka yang harus diwaspadai oleh orang Yahudi murid Yesus adalah agama Anda, Kristen ini. Kalau Yahudi aja waspada kepada Kristen, apalagi kami umat Islam. Makanya umat Islam ini hati-hati. Kalau sudah datang dengan penampilan kopiah, ngaku-ngaku mantan mutadin, mantan ustadz, siram langsung air panas. Jangan kau biarkan mereka berbohong. Ngapain juga dia datang membawa agama dari barat itu, sedangkan kita sudah punya agama. Sedangkan di dalam Bible, waspadalah kepada penyesat. Nah, yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Jadi penyesat ini memakai nama Yesus, menjual Yesus. Kami adalah anak-anak Yesus. Hukum Taurat dibatalkan karena Yesus. Tuhan yang tadinya satu sudah menjadi daging karena Yesus. Semua Yesus yang dipakai namanya. Yesus, 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 Yesus. Kata Yesus, waspadalah kepada mereka penyesat-penyesat itu yang datang memakai namaku. Mereka yang memakai namaku ini akan menyesatkan banyak orang. Nah, pembenci Yesus memakai nama siapa untuk menyebarkan ajarannya? Nama Yesus. Sampai ke Roma, Roma nyebrang lagi ke Belanda, Belanda nyebrang ke sini pakai nama siapa? Nama Yesus. Kata Yesus, percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Ikuti atau jangan ikuti? Jangan ikuti. Jangan ikuti. Bertemu dengan Yesus mereka diusir. Enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Lah kalau Yesus aja tidak mau mengenal kalian, apalagi kami. Cuman masalahnya kalian itu, saudara itu susah untuk keluar dari lingkaran itu. Susah. Kalian tetap aja membela. Kenapa? Karena kalian bagian daripada yang menyesatkan. Mereka akan menyesatkan orang. Nah, kalian perpanjangan tangan daripada Kristus itu untuk menyesatkan banyak orang. Jadi ada Kristus yang datang mempengaruhi orang-orang untuk menyembah dirinya. Makanya hari Minggu itu ada nggak perintahnya? Nggak ada. Tapi kenapa kalian berbondong-bondong ke gereja untuk menyembah Kristus? Karena itu bisikan ke hati. Dia membisikkan ke kalbu. Hei, hari Minggu datang sembahku ya. Membisikkan. Bukannya dia datang menulis, tapi membisikkan dalam hati kalian. Membisikkan. Nah, siapa yang jadi korban di situ? Yesus. Nama Yesus yang dipakai. Padahal itu bukan Yesus yang kalian sembah. Orang bermujizat pakai nama Yesus berhasil. Tapi Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Berarti Yesus yang mana yang membantu mereka ini? Ya Yesus palsu pasti. Siapa lagi? Karena Yesus sendiri mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Siapa agama di bumi ini yang memakai nama Yesus? Yahudi? Enggak. Islam? Enggak. Cuman Kristen. Kenapa enggak mau sadar? Islam. Mulai ngaco. Kenapa enggak mau sadar? Kenapa enggak mau sadar? Hah? Bisa aku terangkan siapa sebenarnya apa maksud itu? Oh ya, silakan. Sebenarnya janganlah engkau percaya dia yang menggunakan namaku. Dia mengaku Mesias. Mesias ini kan Mesias, Kristus, atau bisa juga Al-Masih. Ada Al-Masih yang dibawa digadang-gadang di negeri Arab di tahun abad ke-700. Namanya Isa Al-Masih. Isa Al-Masih ini adalah Yesus palsu yang disama-samakan dengan Yesus. Padahal Yesus palsu.
Jadi disuruh mereka percaya pada drama Yesus palsu ini oleh yang dari Arab ini. Yang dimaksudkan ayat itu Mesias palsu adalah Isa alaihissalam yang adalah Mesias palsu. Berdusta mereka untuk mempercayai Isa alaihissalam adalah dibuat tokoh fiktif agar sama, seakan-akan sama padahal tidak sama. Padahal dustanya Isa alaihissalam itu biar tahu kau cuma. Oke. Jadi seibarat orang yang hanyut ya dengan arus yang begitu deras, tak ada lagi pegangan selain kering yang hanyut memegang ke itu untuk supaya bisa tidak tenggelam. Percuma aja. Percuma. Kenapa? Karena dalilnya mengatakan yang datang kepada kamu di situ adalah orang-orang yang duduk bersama dengan Yesus di Bukit Zaitun. Siapa yang datang? Siapa yang datang? Siapa yang datang kemudian kepada Bani Israel dengan memakai nama Yesus? Dusta. Kepada kamu katanya kau persempit hanya kepada para rasul, tidak. Lah iya memang. Tunggu dulu. Jangan kau persempit. Harus. Jangan kau perlebar sesuatu yang kau dengar. Kepada yang duduk di situ. Oh salah. Waspada. Dengar. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya. Lalu bercakap-cakap sendirian dengan Yesus. Katakan kepada kami. Kami di situ siapa? Kepada kami, para murid-murid. Masuk nggak Kristen di situ? Berlaku masuk. Udah, diskusi udah selesai. Bubar kita. Karena kenapa? Yang diajak diskusi ini adalah pendusta, penyesat, pembohong. Udah ketahuan. Sudah ketahuan. Rasul itu sudah ketahuan. Sudah ketahuan penyesatnya. Penyesat itu pembohong. Penyesat itu dalam bahasa Yunani itu planos. Planos itu artinya pembohong, pendusta, suka mengelabui, berpura-pura benar. Lebih banyak ngomong kau. Bagaimana bisa Anda mengatakan kami di situ termasuk Kristen? Kau menang bebal, menang lidah karet. Enggak. Saya nggak suka kepada orang yang dusta, pembohong, dan nyata, bikin malu. Malu. Aku adalah pendusta bagimu. Kau itu pendusta bagiku. Katakanlah kepada kami. Katakanlah kepada kami. Aku pendusta. Kau pun pendustanya kau sama. Katakanlah kepada kami. Kami di sini murid-murid Yesus. Iya. Yang bertanya di Bukit Zaitun, kenapa jadi Kristen ikut juga di situ? Kok aja pegang mic, lucu kulitnya. Kenapa jadi Kristen ikut di situ? Kenapa? Pernyataan itu berlaku universal sampai akhir zaman. Udahlah, bubar. Kalau udah kayak gini, lawan diskusi kita udah bubar. Kalau sudah kayak begini, awam koto-kotokohi bisa lah. Kalau kayak kami ini ada juga. Kalau udah kayak begini, dengar kau ngomong. Itu aja. Kalau sudah kayak begini, udah kau turun. Bapak kau lah bodoh kali di sini. Enggak, kau turun. Terus. Hus. Biawak. Ngapain? Kita nggak butuh setan wujud manusia diajak diskusi, ngapain? Iblisnya orang ini, iblis. Makanya dikatakan dalam Al-Quran wa ikhwanuhum. Orang kafir itu adalah saudaranya setan. Setan menjadi merdeka melawan keturunan Adam karena mereka punya pahlawan bernama penyesat yang tadi. Ngapain kita diskusi panjang lebar? Kau hanya mempermalukan saudara-saudara Kristen yang masih mau belajar, yang masih menggunakan akal. Kau aja sendiri yang gila. Jelas sekali kok di situ. Sesudah Yesus keluar dari bait Elohim, Yesus lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjukkan kepadanya bangunan-bangunan bait Elohim. Ia berkata kepada murid-muridnya, kepada mereka, kamu melihat semua itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu lain. Semuanya akan diruntuhkan. Kamu di situ muridnya, Bani Israel. Lalu murid ini datang ketika Yesus duduk di Bukit Zaitun. Murid datang, berarti 12 orang. Datang mereka. Bercakap-cakap secara pribadi kepada mereka.
Katakan kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Katakan kepada kami. Si penyesat tadi, iblis tadi, anak iblis ini mengatakan kami di situ Kristen juga. Ini kalau di ruang kelas, kalau dalam ruang kelas nih, ya, saya ngajar, ada murid saya kayak gitu, kusuruh naik ke depan di papan tulis. Habis itu aku lepaskan sepatu, tampar mulutnya pakai sepatu. Karena kenapa? Dia tidak gila, tapi maksa gila. Dia waras, tapi mau dianggap gila. Dia manusia, tapi pingin kali dianggap monyet. Dia manusia keturunan Adam, pingin kali disebut setan. Ku suruh naik, kau naik sini. Ini tadi menurutmu, katakanlah kepada kami di sini maksudnya siapa? Ya, termasuk kita juga, Pak. Ku lepaskan sepatu, ku tampar, ketepak. Pulang. Jangan lagi datang sekolah. Orang bodoh, bahlul. Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kamu kok ke Kristen juga? Dompalak betul-betul. Benar-benarlah orang-orang ini, ya. Inilah kecerobohan mereka dalam meyakini sebuah agama yang tidak berdasar kepada pijakan yang jelas. Sehingga ya selalu nyamar aja terus. Yesus berkata, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu, nyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala buas. Nah, nyamar dia. Siapa yang dimaksud kata kamu di situ dan kata kami? Kami juga Kristen loh. Ingin rasanya ku cabein mulutnya. Itu teman-teman ya, sekedar untuk menguatkan kita. Jangan mau percaya kalau ada orang yang datang, pengikut agama yang dianut penjajah, datang dari rumah ke rumah, membawa berita untuk menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur yang bergelar Kristus. Jangan mau. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian, memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, akulah Kristus. Jadi kalau ada penjual Mesias, penjual Kristus datang di lorong-lorong, usir ya. Ya. Iya, usir ya. Betul sekali. Nah, usir, bagus. Bagus. Iya. Bahkan Bagus. Alhamdulillah. Lanjut. Aku didatangin oleh 2 orang misionaris dari Saksi Jehovah. Dia berusaha menginjili mama saya, ibu saya, karena dia lihat. Ya. Tetapi pas aku terbangun karena semalam aku live, aku memakai pakaian apologet Islam Indonesia. Aku tunjukkan, aku perkenalkan diri aku. Pak, bisa baca nggak? Ini lambang apa, Pak? Nah, Pak Pendeta Panjaitan itu tadi sama Naibaho. Ini apologet Islam Indonesia, aku bilang. Aku memiliki kaidah keilmuan 5 kitab, aku bilang. Ya, jadi, tolong kalau memang apa, aku senang Anda datang, aku bilang. Tapi coba jelaskan sama saya, itu Yesus itu siapa? Maka dia jelaskan, Yesus itu anak Allah. Termasuk bumi ini juga anak Allah. Yang berasal daripada Allah. Allah adalah anak Allah. Oke, apa bedanya dengan Yesus? Apa keistimewaan Yesus? Kalau dia juga anak Allah. Dia tidak mampu jawab. Maka bahkan mengalihkan pembicaraan. Apa bedanya? Kenapa ada sekte lain, denom lain mempertuhankan Yesus, menjadikan Yesus ini istimewa, atau diceritakan sebagai Tuhan yang menjelma menjadi manusia, atau diceritakan di Maria bisa melahirkan Tuhan penciptanya. Waras nggak ini ajaran ini, gue bilang. Allah. Jadi Anda datang kemari, apakah Anda sudah tahu hukum menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama? Di sini kata-kata mereka. Saya saat mau buka live,
Mereka malah kabur ya. Di sini. Saya memang justru mukadimahnya tadi terlalu keras. Langsung ke poin sehingga mereka tidak mampu jawab. Apa bedanya? Sayangnya nggak di video, Bang. Ada aku posting hanya sejengkal sedikit waktu dia mau pulang, mau keluar. Cuman sayangnya tadi HP aku di dalam kamar. Aku bangun langsung berbicara langsung dengan mereka. Nah, mereka ketakutan dengan video, Bang. Mereka ketakutan saat kita mau melive-kan, mereka ketakutan. Itu tadi saat aku buka live, dia langsung kabur gitu. Balik kanan. Iya, langsung balik kanan mereka. Jadi di sini misionaris ini tidak akan berhenti. Mereka berusaha membodohin. Karena apa? Tanpa mereka bisa mendapatkan orang bodoh, maka gereja tidak akan terbangun. Mereka nggak bakalan makan. Karena mereka ini menjadikan gereja ini adalah bisnis untuk meraup keuntungan dari orang-orang yang mau dibodohin. Jadi saudara-saudaraku, oh gitu. Ya, ini usaha yang mereka lakukan, mengajak mereka dari jalan kebenaran atau keluar daripada kebenaran yang sesungguhnya. Sasaran mereka kita Muslim ini, karena bagi mereka agama Islam itu bukan agama. Bukanlah sebuah agama. Padahal yang sebenarnya innani adallahi Islam. Hanya Islam agama daripada Allah. Di luar Islam mereka adalah agama yang diciptakan oleh nafsu-nafsu, iblis-iblis yang menciptakan. Ya. Maka ajaran mereka ini, kata Yesus Wahyu 3 nomor 9, adalah ajaran iblis, jemaat iblis. Jemaat iblis ini senantiasa ingin merusak, ya, ingin mengambil keuntungan. Ya. Mereka menciptakan agama. Nah, bahkan tadi dia katakan ya, orang ini saksi Jehovah. Kami tidak berpatokan dengan Bibel katanya. Kalau Anda tidak berpatokan dengan Bibel, jadi kitab apa yang Anda imani? Saat saya dalil-dalil Yohanes 13 nomor 2, 13. Bagaimana pemahaman Anda Yohanes 13. Kami nih mengikuti itu, bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan melainkan Tuhan. Oke. Kalau memang itu sumber hermeneutika mana yang Anda gunakan? Apakah Anda sanggup mengatakan orang-orang denom di luar daripada agama Anda, di luar daripada denom Anda? Apakah Anda sanggup menyalahkannya? Apakah sanggup Anda membidatkannya? Nah, dia tidak sanggup menjawab. Ini sesuai dengan pribadi. Kalau memang pribadi, kenapa Anda menyebarkan agama? Saya tanya sama Anda, apa kitab acuan Anda? Mereka tidak mau menjawab, Gurunda. Mereka tidak mau menjawab. Kitab dari mana? LHI kah? Atau ada kitab lain? Maka genap, kalau Anda, maka genap kata Yesus. Menambah-nambahin kitab suci, menambah-nambahin apa yang tertulis. Mereka mendapat surga terendah, yaitu neraka. Itu kata Yesus. Berarti Anda melawan Yesus sendiri. Nah, di sini. Iya. Dia bertentangan dengan Yesus yang tidak pernah mengenal Kristen seperti yang Gurunda katakan. Memang betul. Kristen tidak pernah dikenal oleh Yesus. Kristen adalah agama yang dibangun dari Romawi atau Yunani, yang lahir daripada percampuran tradisi Yahudi dengan tradisi pagan Yunani. Ini ajaran siapa? Yang menceritakan bahwa Yesus itu mati terbunuh untuk menjadi Tuhan. Yohanes 13 nomor 2. Ini rekayasa daripada iblis, dan inilah keinginan daripada iblis. Maka iblislah sebagai inisiator lahirnya kekristenan. Ya, siap. Ya, silakan. Ya, agak noise Bang Ali. Wah, kabur ini hotel. Iya, agak noise. Mama ada di samping. Lanjut. Ya. Mohon maaf ya, noise soalnya kawan-kawan. Mohon maaf, nggak apa-apa. Mantap sekali. Keren. Masya Allah. Silakan. Banyak sekali yang typing di bawah tapi tidak berani naik gitu. Kenapa ini kali ini? Naiklah.